Halo, ketemu lagi barengan sama kita bertiga ya. Masih di pembahasan buku dari Ibu Mona dan juga Pak Edi. Kalau sebelumnya kelompok kami ngebahas tentang bab 6, di mana itu membahas seputar hubungan komunitas yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Mbak Rina. Nah, kalau sekarang giliran saya di sini ada Lugas yang akan mencoba membahas masih dari buku yang sama juga tentang hubungan media atau media relation, terutama di era komunikasi digital saat ini, gitu. Nah, mungkin kalau dari presentasinya, oh iya, sebelum masuk presentasinya saya juga mau kembali memperkenalkan nih, saya lupa nih untuk memperkenalkan tim kelompok saya ya. Masih ada Mbak Rina dan juga Mas Diki. Halo. Halo Mas Halo Lugas, semangat Mas. Ya, kita lanjut diskusi kayak kemarin lagi berarti ya, diskusi yang seru lagi ya. Oke, siap. Oke. Oke, tadi sudah diperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Kita masuk ke penjelasan aja langsung. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri, media relation itu menurut Frank Jeffkins di sini adalah upaya untuk mempublikasikan suatu pesan atau informasi yang maksimal untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kita melihat dari penjelasannya di sini, bisa dikatakan kalau ini juga termasuk salah satu fungsi dari public relation ya, untuk melakukan media relation ke berbagai awak media. Ya. Dan kurang lebih fungsinya sendiri adalah, fungsi dari media relation sendiri ini adalah untuk mendapatkan publisitas sebenarnya, atau citra positif dari adanya publisitas tersebut. Nah, kalau kita lihat korporasi sama media sendiri ini sebenarnya hubungannya juga tetap simbiosis mutualisme gitu. Excellent, Mas Diki. Nah, di dalam fungsinya sendiri kita bisa lihat tadi simbiosis mutualisme ya, di mana media membutuhkan korporasi sebagai sumber pemberitaannya kepada khalayak atau kepada masyarakat, dan juga korporat membutuhkan media sebagai alat untuk publisitasnya sendiri kayak gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke masalah fungsinya sendiri ya. Jadi tadi ada beberapa PR yang harus dikerjakan sama seorang public relation, selain melakukan komunikasi internal, juga berhubungan baik nih sama media, karena yang kita tahu sekarang kan media itu sudah berkembang ya, tidak hanya ada media konvensional atau media mainstream lah kita sebutannya, kayak radio, TV, koran, majalah dan sebagainya, tapi sekarang sudah muncul yang namanya media baru atau media digital dengan dukungan internet. Nah, sampai situ pasti bahasanya makin menarik nih. Tapi sebelum saya masuk ke media digital ya, gimana nih tanggapannya nih kalau dari Diki, Mas Diki sama dari Mbak Rina nih? Ya, Mas Diki dulu mungkin. Iya, tanggapannya sih kalau dilihat dari penjelasannya tadi yang udah dijabarkan oleh Mas Lugas, dua-duanya saling membutuhkan, benar, simbiosis mutualisme. Korporasi membutuhkan media untuk menyebarkan informasi atau menjadikan informasi yang dapat menggiring opini publik gitu loh. Tanpa media, Betul. korporasi itu akan kesulitan nih untuk membangun citra gitu, apalagi di zaman sekarang di era digital gitu kan. Internet itu kan tidak terbatas ya, dan itu juga penggunanya bisa cepat menyebar lah istilahnya kayak gitu. Jadi menurut saya untuk korporasi ini memang sangat sekali membutuhkan media untuk menggiring opini publik gitu. Nah, media pun sama, media juga membutuhkan Iya, korporasi karena betul.
media ini kan kayak senjata utamanya itu informasi gitu kan. Media ini kan pasti dia selalu mencari berita-berita atau informasi mungkin yang mengenai korporasi atau mungkin yang mengenai komunitas atau elemen dalam masyarakat dan lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih emang dua-duanya ini saling membutuhkan gitu loh untuk keberlangsungan organisasinya. Gitu. Iya, betul. Ya, saya setuju banget sama apa yang diutarain sama Mas Diki. Korporasi sama media itu simbiosis mutualisme gitu kan. Korporasi tanpa media, informasi yang tersebar ya di situ-situ aja. Sedangkan media tanpa korporasi tidak ada publikasi, itu nggak ada informasi. Dan media ini memang sangat berperan penting ya dalam kemajuan korporasi dalam mempublikasi sebuah informasi, karena kita tahu lah media ini jangkauan penyebarannya itu seperti apa gitu, karena korporasi nggak bisa kayak mengandalkan publisitas diri sendiri aja di dalam perusahaan internal, tapi mereka juga butuh media untuk memberikan pemberitaan ke khalayak luar gitu sih menurut saya. Kurang lebih gitulah Mas Lugas Betul. sama Diki. Betul banget tuh Mbak Rina. Jadi kalau Mbak Rina tadi bilang media itu adalah semacam tools ya. Ini juga sejalan sama pendapatnya Frank Jeffkins juga di buku Public Relation ya dan periklanan. Dia membahas pentingnya media relation di sini, di mana menurutnya media itu adalah perpanjangan tangan untuk bicara ke publik. Nah, media juga itu dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan tadi kebijakan, membangun citra positif, dan juga sebagai promosi lah ya, plus perusahaan. Nah ini next slide mungkin Mas Diki, kita bisa ngeliat di sini beberapa bentuk media relation. Di situ ada press conference, ada media gathering, ada press release, wawancara dengan pers, terus ada press tours, ada press briefing, dan juga ada beberapa peliputan kegiatan yang dilakukan sama korporasi ini. Nah, jadi gini, kenapa kita kembali lagi ke fungsi dari menjalin hubungan dengan si media sendiri. Kalau kita lihat Wakpedia itu tadi kan sebenarnya butuh pemberitaan kan ya untuk dia publikasikan ke khalayak. Dengan adanya kita menjalin hubungan yang baik dengan awak media, entah itu jurnalis, terus awak-awak media lainnya, itu kita punya relasi yang baik. Jadi bisa dibilang nggak susah gitu loh untuk mengundang mereka ke acara. Misalkan kita lagi satu company, misalkan satu perusahaan, misalkan pengen mengeluarkan satu produk baru, gitu kan. Yang pertama harus dilakukan ya si perusahaan itu harus punya press release dari produknya sendiri. Tapi sejalan dengan itu mereka juga harus mengundang media dong untuk publikasinya mereka untuk bisa menjelaskan bukan menjelaskan sorry untuk bisa membantu sekaligus membuat semacam promosi juga lah ya dengan menulis artikel-artikel yang baik tentang produknya, dan itu nggak segampang kalau kita punya hubungan yang baik dengan media. Let's say kita bilang kita udah kayak temenan lah sama si jurnalis, jadi kalau sepengalaman saya juga sempat punya teman yang bergerak atau yang berprofesi sebagai seorang media relation. Jadi setiap ada kegiatan, ada acara di kantor saya yang dulu, dia tuh udah punya list-listnya tuh. Media A, siapa yang dihubungi. Media B, siapa yang dihubungi. Media C, siapa yang dihubungi. Dan itu mereka pasti datang gitu. Kalau tidak ada halangan yang force major banget gitu, mereka usahakan pasti datang gitu. Dan itu akan sangat membantu sekali KPI untuk seorang media relation sendiri untuk bisa membuat publisitas yang baik tentang perusahaan ataupun produk yang tadi dirilis tadi gitu. Next slide Mas Diki. Mas Lukas sebelum next slide berarti mau nambahin dikit iya. berarti kayak mau ini ya, mau nambahin ya. Boleh. Dikit tapi berarti contohnya kayak banyak kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dia menjalin kerjasama dengan media. Berarti kan di situ kan kayak misalkan di pamflet nih kan.
sebuah organisasi ngadain acara ini. Nah, di situ banyak tuh media-media partner gitu kan. Nah, mungkin di situ termasuk contoh dari peliputan kegiatan kali Mas ya. Iya, betul banget itu Mas. Jadi media partner sendiri itu salah satu bentuk kerjasama ya. Jadi karena tadinya saya bergerak, saya kerja di sebuah perusahaan media gitu kan. Dalam media sendiri itu ada dua kategori tuh, ada yang masuk ke media relation, ada yang masuknya ke sales gitu kan. Kalau misalkan kita diundang satu brand atau apapun untuk peliputan dan sebagainya. Dimana kalau media relation sendiri itu bisa jadi masuk kategorinya media partner di situ gitu kan, untuk publisitas, dan itu saling simbiosis mutualisme juga. Jadi misalkan kita mempublish dia punya acara, dia punya rilis baru produk atau apa, nanti akan ada timbal baliknya sendiri sih ke si media ini. Mungkin dengan kita dapat produknya untuk tester atau untuk apa, atau untuk bisa dimanfaatkan juga sama si media ini untuk kegiatan di internal medianya sendiri gitu sih. Oke, Mas. Mungkin di sini ada yang masih saya kurang pahamin sih. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang masih kurang paham atau mungkin ada yang mau dijelaskan lagi. Mungkin Mas Lugas bisa kasih contoh nih press tour sama pers briefing gitu secara singkat aja gitu. Contohnya apa gitu, Mas? Oke, Mas Diki, terima kasih nih ya untuk pertanyaannya nih sebenarnya. Ini pertanyaan yang agak membingungkan sih ya. Memang kalau kita baca dari bentuk-bentuk media relationnya sendiri. Saya mau coba sedikit menjelaskan aja soal press tour itu sebenarnya kayak kegiatan jalan-jalan lah. Atau mungkin namanya touring gitu kali ya, tapi dengan para awak media nih, kayak gitu. Dan itu biasanya dalam kondisi yang informal gitu, jadi nggak resmi-resmi amat gitu. Jadi ya acara-acara santai aja. Sementara untuk press briefing sendiri itu termasuk bagian dari jumpa pers, ya kan? Atau press conference ya di situ. Jadi ini biasanya dilakukan sama perusahaan-perusahaan yang sudah punya relasi media yang dekat. Ini biasanya adalah semacam acara rutin ya. Jadi mereka melakukan semacam briefing gitu loh. Jadi kayak biar tidak ada kesalahan persepsi dalam publikasi yang nanti dilakukan sama media gitu. Dan ini biasanya kadang dilakukan sebelum acara press con-nya sendiri gitu. Jadi kayak udah semacam tersusun gitu lah Mas Diki. Oke, baik, Mas. Gimana? Lanjut, silakan. Oke, lanjut. Oke, Marina nggak mau nambahin? Enggak, atau... sudah jelas. Udah cukup jelas, Mas Lugas. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke next selanjutnya, Mas Diki. Ya, silakan Mas. Nah, di sini kita mulai masuk nih ke diskusi topik yang mungkin bakal menimbulkan banyak diskusi ya. Cuma saya berharap bukan pertanyaan doang, tapi kita ikut diskusi ya. Di sini kalau kita lihat kan era digital ini bisa dibilang merubah dinamika bisnis yang ada, gitu kan. Jadi kayak adanya semacam perubahan tatanan lah ya. Itu istilahnya mungkin semacam disrupsi komunikasi gitu kan, dari perubahan yang begitu masifnya dengan adanya era digital sendiri di sini. Nah, kita bisa lihat sini salah satu faktornya tentu adalah perkembangan dari teknologi komunikasi dan informasi sendiri. Kalau yang dulu biasanya kita kenal media hanya media mainstream aja, kita bisa menikmati media itu aja, tapi sekarang eranya sudah beda. Kita bisa menikmati, bahkan kita semacam memiliki media sendiri untuk kita melakukan publisitas sendiri secara personal baik maupun secara perusahaan gitu. Dan ini tentunya sangat merubah gaya hidup individu, terutama juga merubah gaya dari korporasi sendiri
gitu. Nah, di sini setiap orang kalau kita bisa bilang bisa jadi jurnalis sendiri dengan karyanya sendiri. Dari foto, video, ataupun sebuah narasi yang mereka unggah lewat platform mereka sendiri atau media mereka sendiri. Gitu sih. Dan ini tentu berdampak sekali ya perubahan ini ya sama segala lini bisnis. Kayak yang kita lihat, let's say kita ngomong bisnis transportasi lah ya. Dulu yang dari konvensional, sekarang dengan adanya internet atau media digital ini semua berubah, sekarang serba online. Terus habis itu bisnis perbankan, semua yang tadinya bank secara konvensional sekarang berlomba-lomba semuanya untuk mendeklarasikan dirinya adalah bank digital, ya nggak sih? Ya, Betul. betul. Dan ini bisa dibilang perubahan atau revolusi digital ini di satu sisi memang ada dampak untuk bisnis, tapi ada sisi positifnya sendiri juga, di mana ini bisa memudahkan korporasi, terutama dalam bidang korporat komunikasi, kayak yang tadi saya bilang sih. Jadi mereka bisa memanfaatkan medianya sendiri untuk melakukan publikasi, pencitraan positif, promosi, dan sebagainya, itu lewat platform yang mereka miliki sendiri, gitu. Nah, di sini nanti saya akan lanjut membahas tentang lebih kepada ininya sih ya, pemanfaatannya itu akan seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dulu atau ada yang mau ngasih insight lain gitu, monggo silahkan. Ya, Mas Lugas, kalau bicara dengan era digital gitu ya, sekarang pasti sangat apa ya, sangat melekat gitu loh, sangat melekat pada teknologi gitu kan. Mungkin yang bisa saya kasih contoh atau gambaran gitu kan, sekarang semua orang pasti punya handphone. Tuh, handphone itu kan berarti jadi kayak banyak orang tuh lebih baik ketinggalan dompet daripada kehilangan handphone gitu kan. Semua yang ada di, iya betul kan. Semua kan berarti semua informasi atau semua kebutuhan manusia dari individu itu kan berarti adanya di handphone gitu loh. Gitu. Nah kan kalau bicara dengan internet itu kan ya penyebaran informasinya pasti sangat luas juga gitu kan. Dan juga kita tidak dapat mengontrol juga sih gitu. Nah ini kan dapat merubah strategi bisnis mungkin ya. Contoh kayak sekarang nih perusahaan-perusahaan retail atau mungkin contohnya kayak dia perusahaan elektronik atau mungkin skincare gitu kan. Nah dia mengkomunikasikan medianya, mengkomunikasi informasi itu lewat live TikTok gitu kan, dengan menyewa atau mungkin menjalin kerjasama dengan brand-brand ambasador gitu kan. Nah, brand ambasador ini kan perpanjangan tangan lah itu istilahnya dari korporasi nih untuk menyajikan informasi bahwa produk ini bagus loh gitu loh. Gitu. Sesuai dengan yang poin kedua tadi tuh, perubahan berdampak pada segala lini bisnis gitu. Contoh kayak mungkin kita beli produk Unilever gitu kan. Dulu kita cuma bisa lihat iklan di TV terus beli lewat minimarket. Sekarang kan produk Unilever bisa kita akses di mana aja gitu, dan informasi-informasi mengenai produk tersebut kan kita bisa dapatkan di mana aja gitu. Ini tentu sangat berdampak sekali nih pada lini bisnis gitu loh, sebuah korporasi gitu sih Mas Lugas. Betul. Setuju banget sih Mas Dik. Jadi selain berdampak pada tadi ya perubahan lini bisnisnya juga, ada sisi positifnya juga, kayak menimbulkan kesempatan-kesempatan baru dengan munculnya ambasador tadi, brand ambasador atau influencer gitu ya. Iya betul. Jadi ada lapangan kerja baru gitulah ya. Betul banget. Profesi baru sih. Betul, profesi baru. Kayak salah satunya juga ini kan konten kreator gitu, media spesialis, sosial media spesialis. Iya, Sekarang benar banget.
jadi wah booming banget kan, profesi yang banyak diminati sampai banyak juga orang yang ikut-ikut kursus buat jadi sosial media spesialis gitu kan. Memang sih berasa banget sih kalau dari saya sendiri, memang era digital ini benar-benar ngerubah dinamika bisnis, terutama orang yang dulu harus ke dokter, sekarang nggak perlu tuh kita ke dokter, udah banyak banget kayak aplikasi Alodoc gitu kan. Itu kan Iya. kayak mempermudah kita, nggak perlu kita harus ke dokter, cukup masukin aplikasi aja kita bisa langsung konsultasi ke dokter gitu. Atau kalau saya sendiri memang sedikit kebantu ya, kalau ke dokter kulit misalnya gitu, kita cuma kasih foto kondisi kulit kita aja, nanti mereka langsung info untuk resep-resepnya, dan itu emang benar-benar dinamika bisnis itu berubah total gitu. Kita berada di posisi yang serba cepat, serba mudah sih. Bener banget kata Mas Lugas tadi. Iya, benar. Setuju sih Mbak, sama Mbak Rina, sama Mas Diki. Tapi di satu sisi memang dengan adanya digital atau media digital ini memang membantu, tapi ternyata kita tidak boleh tidak boleh melupakan ya kayak media-media konvensional juga. Itu nanti akan saya bahas nanti di studi kasus ya, masuk dalam studi kasus. Tapi sebelum ke studi kasusnya, saya mau ngasih tahu dulu nih, ada pemanfaatan media baru untuk media relation sendiri di sini. Jadi kalau kita bisa ngambil contoh, ini saya sedikit ambil contoh aja ya dari bukunya Bu Mona sendiri dan juga dari beberapa referensi juga. Media-media baru yang bisa dimanfaatkan atau media digital yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk media relation itu bisa sosial media. Itu yang tadi saya bilang, itu bisa memberikan informasi tentang perusahaan atau produk jasa, atau bahkan ketika kita punya event, itu bisa di-publish lewat sosial media sendiri. Jadi semacam tidak ketergantungan kan sebenarnya kan sama media-media mainstream gitu kan. Jadi ini salah satu pemanfaatannya dan salah satu nilai positifnya dari si media baru ini. Terus juga ada website. Nah, website ini fungsinya bisa sebagai uh, bisa sebagai publisitas juga buat si company-nya, si perusahaannya, atau juga bisa cara kita mempermudah awak media nih. Itu kembali ke media konvensional tadi. Karena ketika mereka butuh informasi seputar event atau seputar produk, seputar profil company dan sebagainya, atau ada pemberitaan apa, mereka dapat dengan mudah, nggak usah harus susah-susah kontak kita. Kadang kan ya kita nggak tahu ya, namanya orang kadang ada sibuknya atau gimana ya, tapi mereka bisa memanfaatkan website itu untuk mendapatkan informasi. Nanti tinggal cross check aja sama si PR-nya tuh, bener nggak sih di website ditulis gini-gini, atau minta keterangan lebih lanjutnya dong gini-gini sama si PR-nya gitu sih. Jadi ini sebenarnya media baru ini bukan sebagai bukan sebagai halangan, tapi justru adalah sebagai tambahan ya, tambahan untuk seorang PR bisa memanfaatkan media relation sendiri sih, gitu. Gimana tanggapannya nih? Halo, Mbak Rina dan Mas Diki. Halo. Iya, iya Mas. Gimana tanggapannya, Mas? Itu tadi yang sebelumnya saya jelaskan sih. Dengan adanya sosial media dan WhatsApp ini kan berarti pemanfaatan media baru untuk media relation. Jadi sebagai salah satu salah satu media gitu loh. Karena kan Iya. di media baru ini kan banyak sekali ya kan. Contohnya kan tadi sosial media sama website. Justru saya rasa yang dua media ini sih yang paling sering diakses oleh masyarakat sih. Yang paling Betul. mungkin yang ya sekarang di sosial media. Contoh Twitter. Ada kasus apa kita nyari di Twitter gitu kan. Di Twitter itu kan maksudnya ya informasinya ya
ya sangat lengkap biasanya ya untuk apalagi tentang permasalahan yang terjadi gitu loh. Jadi ya media ini kan banyak, jadi tinggal individunya aja mau mencari di mana media apa yang dia ingin gunakan gitu untuk mencari informasi gitu loh, Mas. Oke. Benar, berarti sependapat lah ya kita ya dengan adanya media digital ini. Di satu sisi memang sangat membantu juga ya, ada nilai positifnya juga. Oke, kita langsung masuk ke studi kasus ya. Di sini saya mencoba mencari referensi jurnal ini dari jurnal yang dipost sama Jurnal Komunikator, di mana judul jurnalnya sendiri di sini adalah Strategi Media Relation PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk meningkatkan citra perusahaan, gitu. Dan di sini kalau kita lihat strateginya seperti apa sih yang mereka gunakan untuk media relation sendiri, macam-macam ya. Ada tetap menggunakan media-media mainstream juga, contohnya radio dan juga newspaper interview, ada radio talk show juga, ada media event, ada press conference, ada press call, ada facility press, meeting with editor. Nah, ini yang saya bedain sendiri di slide ini, electronic communication. Itu kenapa saya bedakan? Karena ternyata sekelas ataupun perusahaan sebesar Telkom aja gitu, itu masih tetap mengawinkan ya antara media konvensional dengan media baru di sini, di mana kalau kita lihat pemanfaatannya electronic communication ini seperti email, seperti WhatsApp, terus seperti sosial media sendiri, itu memang berpengaruh sendiri sih buat membantu mereka dalam menyebarkan publisitasnya ke media-media. Jadi sebagai apa ya? Sebagai ini juga bantuan juga gitu loh. Kalau biasanya dulu sebelum adanya media internet kayak sekarang, mungkin awak media kalau pengen tahu informasi lebih jelas via telepon, dikit-dikit via telepon, kayak gitu kan. Nah sekarang dengan adanya media media internet atau media baru ini, ya udah kita tinggal publish saja di kita punya sosial media, kita punya website di sana, terus ya mereka tinggal baca dari situ kan. Mereka intinya dalam mempersingkat waktu mereka sih dalam proses pencarian berita gitu ya, atau proses pencarian bahan untuk dipublish gitu. Terus ada satu lagi yang cukup unik di sini, kalau menurut saya dari strateginya Telkom sendiri, itu adanya facility press. Nah ini jadi mereka menyediakan ruang khusus untuk media di kantornya gitu loh. Jadi mereka punya ruang khusus ketika mereka mengundang beberapa media untuk datang, mereka tuh kayak benar-benar dijamu gitu. Mereka punya ruangan khusus yang full akses wifi, terus jadi mereka bisa dengan nyaman untuk membuat pemberitaan yang positif dari Telkom sendiri. Dan ini hasilnya dengan adanya media relation di sini, itu dampaknya adalah 90% tulisan PR ini berhasil dimuat di media massa dan mampu meningkatkan citra positif perusahaan untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor dan juga persaingan dari keinginan pelanggan yang serba dinamik. Gitu sih diskusinya. Mungkin ada mau tambahan lagi dari Mbak Rina atau Mas Diki? Kalau dari saya sih cukup ya, sudah jelas sekali. Untuk studi kasusnya juga menarik. PT Telkom ini kita tahu lah ya, ini dia perusahaan udah lama banget dan sampai sekarang salah satu perusahaan yang masih eksis gitu loh. Padahal untuk operator-operator seluler sekarang yang penyedia jasa sudah banyak banget, tapi Telkom masih jadi pilihan kita gitu. Jadi market leader lah ya Mbak ya. Iya betul, market leader. Tapi kadang market leader juga bisa cabut ya Mas Diki, kayak BBM dulu kan dia juga market leader kan. Tapi Telkom ini mungkin karena itu kali ya, strategi media relation-nya juga bagus dan bikin citra Telkom di masyarakat
juga baik gitu. Makanya kita masih percaya sama Telkom sebagai salah satu penyedia jasa telekomunikasi terbaik gitu. Mungkin ya. Masih pakai Telkom nggak, Mas Diki sama Mas Lugas? Saya pengguna setia Telkomsel. Telkomsel ya. Kalau saya sih kebetulan sempat pakai ya. Gitu Tapi sudah sih. beralih Oke. gitu ya. Iya, tapi sekarang sudah pindah ke hati yang lain. Oke, kalau gitu kita sudahi kali ya diskusinya karena sudah terlampau panjang nih, karena kan Nah, jatahnya karena menarik Mas 30 Lugas. menit ya. Iya, betul. Oke, nanti next mungkin kalau ada teman-teman juga yang mau mengajukan pertanyaan, boleh tulis di komen kali ya. Gitu, nanti kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama diskusi. Kalau gitu, sekian presentasi dan juga pembahasan atau diskusi lah ya dari lanjutan kelompok kami. Ada saya Lugas, ada Mas Diki juga dan juga Mbak Rina untuk materi dari bab 7 sendiri.